meninggal oleh dokter karena 4 jam pertama itu sudah ada pembusukan jenazah. Makanya disegerakan mungkin untuk melakukan pemulasaran jenazah yang normal ya. Karena 4 jam pertama itu sudah adanya pembusukan. Biasanya pembusukan yang pertama itu keluar dari lubang. Meninggal dari IGD atau ICU atau luar karena yang ada di atas atau tempat dan menerima. Nah, kalau kami meninggal itu harus memakai SOP. SOP itu apa? Standar rumah sakit yang akan kita pakai itu seperti satu pot itu baju di sebelahnya itu setelah dimandikan ini kami bawa kembali untuk dikafani gitu. Dan kafannya sebelum dibawa ke sini kami rapikan dulu kain kafannya gitu. Kain kafannya kita gelar di sini. Apabila itu jenazahnya perempuan, kain kafannya 5 lembar ya, 5 lembar kain kafan sekitar 1 meter panjangnya seperti ini. Apabila laki-laki kain kafannya itu 3 lembar. Itu pun kami untuk mengapanya sesuai dengan SOP juga gitu. Jadi setelah selesai dimandikan jenazahnya dibawa ke sini yang sudah dirapikan kain kafan, lalu kita rapikan di kudus. Nah, kalau di sebelahnya itu freezer. Ini freezer ruang penyimpanan jenazah. Apabila jenazah itu seperti kecelakaan yang di jalan tuh banyak tuh ya. Itu terkadang bisa dibawa sama pihak keluarganya, kita taruh di sini. Ini ruang pendingin, bukan ruang pembeku ya. Ini ruang pendingin aja. Ini muatnya hanya 4 apa tuh? 4 jenazah. Ini sebelahnya untuk anak-anak. Dia balik lagi ke 25 derajat, terbalik lagi ke 7 derajat. Ini hanya ruang pendingin aja. Karena kan meninggal di jalan, dibawa ke ruang RSUD, itu kita taruh di sini. Nanti ini hanya 2 hari, paling lama 2 hari, nggak boleh lebih dari 2 hari. Kalau misalkan sudah 2 hari, kita langsung bawa ke dinas sosial, dioper ke dinas sosial seperti itu. Ada pertanyaan? Itu dia bau. Kalau jenazah itu, kalau misalkan sudah meninggal 12 jam, itu sudah berair. Nah, itu kalau jenazah ya. Makanya setiap pada orang yang meninggal itu jenazah harus buru-buru dimakamkan karena takutkan seperti itu bau dan sudah berair. Kan beda sama orang yang udah hidup sama yang mati, beda. Jadi kan dia sudah pernah bertolaknya juga sudah mati, jadi cairan itu akan timbul ke atas. Makanya kalau misalkan tanpa identitas itu ya wajib kita taruh di sini. Jadi kalau beridentitas kita konfirmasi ke dinas sosial, akan dibawa ke dinas sosial untuk dimakamkan. Lagi pertanyaan, sudah dimandikan, sudah dibersihkan. Jadi dimandikan dulu, dikafani, sudah dikafani baru ini. Kalau misalkan ini kan steril ya, gitu. Kalau misalkan belum steril kita nggak berani mandi. Nah ini harus steril. Lagi? Tanya yang acur gitu langsung masih gini dimandiin gitu langsung dikubur. Kalau misalnya hancur, nah, Saja. kita bersihkan dulu, mandikan, kumpulin dulu organ-organnya yang hancur itu. Nah, setelah dikumpulin, kita kapannya juga kita kumpulin. Iya, kalau misalkan tanpa identitas. Tapi kalau misalkan ada identitas, kita selesai di kampanye itu, kita kabarin ke pihak keluarga langsung tanpa dimasukin ke ini hanya untuk tanpa identitas saja.
Ternyata ini cuma 1 hari langsung dibawa lagi. Kalau bikin bayangan wajib untuk dibersihkan karena kalau mayat itu wajib dibersihkan kalau agamanya Islam ya. Jenazah meninggal di ICU, jadi perawat membawa jenazah itu ke sini. Ini namanya ruang BOA untuk transit jenazah. Itu sebelum kami ikut dari ruang jenazah ke sini. Itu ruangannya, ruang ICU. Apabila ada yang meninggal, kalau bisa meninggal dibawa ke sini. Nanti kita jemput pakai yang tadi kereta yang ada sebutnya itu untuk menjemput jenazah. Gitu. Nah sekarang kita ke ruang tadi itu yang meninggal ada di IGD. Nih, apabila jenazah yang ada di IGD ini ditetapkan oleh dokter meninggal, kan, nanti petugas yang ada di IGD itu nelpon ke kami di kamar jenazah. Gitu, bahwa di IGD ada yang meninggal, langsung nanti kita perawat itu bawa ke sini jenazahnya. Ini ruang DOA namanya. Doa. DOA bukan doa ya. DOA. Oh beda. Singkatannya apa? Singkatannya drop out death. Itu namanya orang yang sudah meninggal. Itu karena steril. Seperti sama di ICU tadi. Di ICU itu nggak boleh sembarangan orang yang masuk. Karena steril banget gitu. Nah kalau kita masuk aja harus cuci tangan sampai 3 kali. Itu kalau misalkan masuk ke ruang ICU itu 3 kali pintu seperti ini. Buka pintu lagi baru ke ruang ICU. Seperti kalau misalkan di IGD kan nomor 1. Ini yang ada di belakang tapi depannya di sebelah sana tadi. Makanya APD ya, APD tetap. Caranya harus untuk tangan kita pakai 2 lapis. Lapis pertama pendek, kemudian serta kedua banyak. Pasti apa yang lewati sebab Dan basket. namanya sarung tangan. Oke. Pakai tutup kepala. Pakai kacamata. Maskernya juga 2 lapis ya. Oh, masker yang 95 seperti ini. Ini maskernya seperti ini, yang 95. Jadi baru dilapis dengan masker bedah atau masker biasa seperti ini. Sarung tangan 2 lapis. Mata, jip, PD, sepatu boot. Nah, nanti harus pakai sepatu boot gitu kan. Untuk itu wajib pakai sepatu boot. Tidak bisa menggunakan sepatu biasa. Untuk ganti kita ada ruang ganti khusus. Gitu. Untuk pakai lepas APD kita ada ruangan khusus. Nggak bisa di sini. Ini harus contoh aja. Ini untuk memandikan ya, memandikan. Seperti itu. Tangan 2 lapis, APD, kacamata, basket, masker 2 lapis, semprot, sepatu boot. Jenazahnya udah di masih nggak tersaksikan nggak? Masih. Sakit. Lagi ini aja sedang sakit. Sakit banget pastinya. Khusus untuk memandikan jenazah. Apabila selesai memandikan jenazah, itu dibukanya satu persatu, tidak sembarangan dibuka. Betul. Ada tata caranya untuk membuka peraturannya. Sarung tangan lapis pertama, kemudian kepala, ini, masker, ini, dan lain sebagainya. Urutan. Hanya kelihatan mata kita aja.